Ya. Saya berdiri saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tanpa biaya berani luar biasa ya. Wah, hebat berarti. Nah, oleh karena itu keberanian ini patut kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah siap mental dulu. Siap mental kalau Bapak Ibu nanti berubah. Ini mandiri Pak Imam mandiri belajar. Mandiri belajar. Bu Deva mandiri apa ini? Berubah mungkin. Mandiri sendiri. Mandiri berubah mungkin. Mandiri Berubah. Bu Deva ya? Ya, mandiri berubah. SDT? Mandiri apa Pak? Mandiri berubah kayaknya ya. Mandiri berbagi. Sini insya Allah bisa masuk berbagi. Iya. Ada 3 pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Sini insya Allah saya mandiri berbagi ya. Mandiri belajar itu kurikulum K13 yang disederhanakan plus pembelajaran proyek profil belajar Pancasila. Mandiri belajar. Mandiri berubah kurikulumnya kurikulum merdeka plus profil pelajar Pancasila. Mandiri berbagi kurikulumnya sendiri di sini, tetapi tetap pakai capaian pembelajaran dari Kemendikbud, sudah punya sendiri, modulnya sudah punya sendiri, dan dia siap berbagi dengan siapa saja. Paling hebat itu berarti mandiri berbagi. Tahun 2024 se-Indonesia itu sudah menerapkan namanya kurikulum merdeka yang tipenya tadi itu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Itu tipenya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Baik, saya ingin menggali peta pikiran kepala saya dulu. Saya ingin menggali pikirannya Kak Imam dulu nih. Sekarang kemudian kan tidak ada ya. Apa yang dipikirkan oleh Pak Imam tentang pembelajaran paradigma baru? Ya. Pak Imam boleh bantu sini, Pak Imam. Apa yang ada di pikiran Pak Imam tentang pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka ya? Saya beri waktu paling lama 3 menit. Ya. Ini loh. Iya, sebelumnya saya mau menyampaikan kenapa di sekolah kami berani dalam artian ikut IKN. Karena karena memang awalnya kami ini dapat surat dari Kementerian Pendidikan. Dapat surat Kementerian Pendidikan di aplikasi saya, di SIM PKB saya, Mbak. Ternyata saya sudah masuk ke situ. Tanpa saya sadari saya sudah masuk ke situ. Akhirnya suruh lanjutkan diisi. Ini apa disuruh isi? Akhirnya diisi bersama semua guru-guru. Karena saya tidak ingin sendirian, dalam artian memutuskan. Semua guru-guru mengisi dan akhirnya kami ada pada mandiri belajar. Oke. Ya, yang terbesit dalam pikiran saya seperti ini, Pak. Dari beberapa tahun, 15 tahun, 20 tahun kita jadi guru, kita itu sudah berapa kali ganti kurikulum. Dan saya tidak pernah dengar ada guru gila gara-gara ganti kurikulum. Tidak pernah dengar saya, Pak. Ada guru stres gara-gara ganti kurikulum. Tidak pernah dengar. Artinya apa? Mengganti kurikulum ini tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama yakin bahwa dengan kita berubah, kita akan menjadi orang yang update atau guru
tertinggal dengan segala informasi dan hal-hal yang baru. Oleh sebab itu, saya berkomitmen dan teman-teman bahwa ini tidak akan membebani, dalam artian tidak akan membuat kita sakit atau tidak akan membuat kita stres, karena sudah beberapa kali ganti kurikulum, kita ya sehat-sehat saja gitu Pak. Yang ada di benak saya, pikiran saya itu dengan kata merdeka, kurikulum baru ini berarti kita itu diberi banyak keluasan untuk menentukan arah kemana sekolah kita nanti. Seperti itu. Jadi kalau kita disuruh memilih mana yang lebih dipilih antara merdeka dan terjajah, kalau saya dan kami mungkin khususnya dari 358 kami memilih untuk merdeka. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Imam, Kepala UPT 3 berapa Pak Imam? 358. 358 Sungai Teluk. Berarti Pak Imam ini semangatnya adalah tidak ingin terjajah, tapi ingin merdeka. Hari yang lalu itu terjajah Pak ya? 80% Pak, terjajah 80%. 20% sudah merdeka. Terjajah kata itu. Jadi Pak Imam nanti akan memerdekakan. Baik, saya ingin tahu juga sekarang tentang apa yang dipikirkan oleh Kepala UPT 346 tentang pembelajaran paradigma baru. Apa yang dipikirkan? Oke. Apa ya? Maju. Mereka tuh nih rupana namanya. Hanya pembelajaran paradigma baru. Ya. Nah, Apa yang dipikirkan? yang dipikirkan apa menurut pendapat saya? Ya. Pembelajaran paradigma baru itu suatu pembelajaran yang menuntut kita untuk merubah semuanya dari kebiasaan memberikan pelajaran kepada siswa itu secara ceramah tanpa memanfaatkan, tanpa tahu kondisi siswa, tanpa melihat karakteristik siswa. Kita mengajar, pokoknya mengajar, lihat SKS, buka halaman ini, kerjakan, ditinggal. Itu yang banyak terjadi. Nah, di kurikulum merdeka ini hal yang seperti itu sudah tidak level, harus sudah kita tinggalkan. Kita menuju ke pembelajaran paradigma baru. Bagaimana kita itu belajar dengan melihat karakteristik siswa. Bagaimana gaya belajar siswa, kita ikut apakah dia itu gaya belajarnya dengan cara visual atau dia belajar kinestetik. Nah, kita harus tahu itu. Nah, dengan kita mengikuti IKM ini, kita akan belajar bersama. Tidak ada guru itu yang langsung serta-merta pintar, tidak ada. Semua belajar dari tidak bisa. Di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bodoh. Semua itu kalau kita bersama tidak ada kata sulit. Kalau Bapak Ibu tidak malu untuk bertanya. Nah, oleh karena itu tidak usah ragu, tidak usah takut dengan paradigma baru. Kita banyak belajar di YouTube. Di YouTube itu banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Nah, di situ dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa belajar apa itu paradigma baru. Nah, kalau menurut saya yang saya tahu, kita berubah dari yang kemarin yang hanya duduk dengar, anak-anak duduk dengar catat itu, yang kita mengajarnya ceramah, buka LKS. Nah, sekarang kita ganti menjadi pembelajaran yang menyenangkan istilahnya, dengan melihat karakteristik siswa. Apalagi nanti ada yang namanya P5 itu ya, project profil penguatan nah, kata narasumber itu betul. P5, kita bilangnya P5. Nah, itu mungkin akan lebih seru. Itu saja mungkin Pak narasumber dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Deva. Apa yang disampaikan Bu Deva luar biasa, sudah memiliki pemahaman yang lebih, ya, sudah siap kayaknya Bu Deva ini ya, kalau nanti sudah mengimplementasikan IKM. Nah, gitu. Tentu guru-gurunya sudah diberi pemahaman ya, Bu. Ini ya, ini kepala sekolahnya ya. Oke, sip.
Saya ingin perwakilan dari SBIT. Ya. Terserah. Seragam abu-abu. Apa yang dipikirkan oleh gurunya, kepalanya nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kepala sekolahnya nggak ada. Tentang pembelajaran paradigma baru atau tentang kurikulum merdeka. Apa sih yang terbenak ya? Yang terbersit? Nah, ya siapa perwakilan ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang kurikulum merdeka, karena kami baru pertama kalinya dan kami juga banyak baru ikut implementasi kurikulum merdeka ini, hanya baru beberapa, jadi kami masih bingung. Di anak-anak kami itu belum terbesit tentang kurikulum merdeka itu. Yang katanya yang dari ke-13 bisa kita aplikasikan ke kurikulum merdeka hanya dengan melihat karakteristik setiap siswa. Nah, kami di sekolah kita ini sekalipun tidak belum kurikulum merdeka, tapi kami sudah melakukan pembelajaran dengan karakteristik setiap siswa. Di mana di sekolah kami ini ada anak yang berkebutuhan khusus dan berbeda-beda, ada yang pintar sekali dan ada yang biasa-biasa, kemudian yang tidak ada kata namanya anak yang bodoh. Setiap anak itu mempunyai karakteristik setiapnya masing-masing. Jadi kami mengimplementasikan kurikulum merdeka itu dengan banyak cara mengikuti workshop seperti yang diadakan pada pagi hari ini. Dan untuk kurikulum merdeka sendiri, kami banyak melihat di YouTube dan masih banyak bingung karena masih pertama kali. Nah, untuk itu kami ingin belajar supaya untuk tahun depan ini kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, seperti itu, Pak. Kami mohon untuk kita kan di sini biasanya sering ketinggalan informasi. Nah, untuk itu kami mohon kepada Pak Salim untuk misalkan ada file-file yang perlu kami yang sampai mau berikan kepada kami sangat berterima kasih. Hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih Ibu. Siapa Ibu? Ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Niswatu? Pembelajaran di sini sudah menerapkan karakteristik siswa dengan berbagai macam tipikal, dengan berbagai macam karakter dan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, ini sudah menerapkan bagian dari kurikulum merdeka, kurikulum pembelajaran paradigma baru. Baik, sudah satu saya temukan di sini. Kalau Bu Deva tadi sudah banyak yang dipahami. Perwakilan dari Bu Heni. Terus siapa? Iya. Raya. Iya. Apa sih yang terbersih gitu ya? Yang terpikir apa sih kurikulum merdeka? Ini kurikulum merdeka. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Apa sih yang terpikir? Atau tidak ada yang terpikir ya? Maju Bu Mai ya, Bu Mai silakan Bu. Nah, oke. Atau yang lain? Oke Bu, sini. Ya. Apa sih yang terpikir gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman bapaknya, ya mungkin yang terpikir tentang IKM menurut kami, kita itu diajak berubah. Katanya kata
ungkapan bijaknya Bapak siapa? Didiklah anak sesuai zamannya. Mungkin ungkapan itu yang kami panuti. Nah, sekarang udah zamannya kita harus berubah dan merdeka. Katanya Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai kodratnya. Nah, jadi kita harus menghamba kepada anak didik kita atau anak kita sesuai karakteristik anak didik kita. Nah, kemudian isi dari implementasi kurikulum merdeka mungkin sedikit, sangat sedikit di sekolah kami memahami tentang kurikulum merdeka. Nah, kali ini mumpung ada IHT, kami dari sekolah kami ingin belajar dengan dari yang sudah berpengalaman dari Bapak narasumber, terutama tentang kurikulum merdeka. Mungkin itu dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bu Mai. Empat lembaga sudah mempresentasikan. Intinya bahwa semangat ya yang disampaikan tadi. Kemudian sudah ada pemahaman tentang karakteristik siswa, pemahaman gaya belajar guru, memperhatikan gaya belajar siswa dan lain-lain. Yang perlu ditekankan Bapak Ibu, banyak sekali kalau kita ingin informasi apa sih kurikulum merdeka, apa sih pembelajaran paradigma baru, banyak sekali. Tapi ini kata kuncinya Bapak Ibu, ingat-ingat ya, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang dalam pelaksanaan pembelajarannya memperhatikan kebutuhan siswa. Itu kata kuncinya. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu memperhatikan kebutuhan siswa dalam belajar. Nah, kalau itu kurikulum merdeka namanya. Pak, saya ingin belajar di rumah, dilayani. Pak, saya ingin belajar itu pakai HP, dilayani. Pak, saya ingin belajar itu pakai internet, dilayani. Pak, saya ingin belajar itu di halaman, dilayani. Pak, saya ingin belajar di mana? Dilayani. Itu prinsipnya. Prinsipnya ya. Nah, tetapi nanti dalam pelaksanaannya kondisional dengan memperhatikan variasi guru mengajar. Jadi multi talent lah gurunya itu. Multi apa ya? Multi entertainer ya kira-kira ya. Nah, siap ya? Siap? Iya. Apa sih paradigma baru? Nah, kurikulum merdeka sudah tadi. Paradigma baru itu ada dua intinya. Yang pertama, penguatan kompetensi pengetahuan siswa. Penguatan kompetensi itu paradigma baru. Penguatan kompetensi menyangkut kognitif, afektif, dan keterampilan. Yang kedua, pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya, ini kok ditulis semua? Mau ujian kan? Sudah, tidak usah tayangan. Tapi bisa ditangkap Bapak Ibu ya. Ini gaya belajar di auditori ya Bu ya. Kita praktek gaya belajar auditori. Ini Bu Deva protes, gak ada tayangannya. Berarti tipe belajarnya apa? Visual. Kalau nggak ada tayangannya nggak menarik. Wah, visual. Itu prinsipnya Bapak Ibu ya.
mohon ini dipahami ya, nanti diinterpretasi. Interpretasi kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa. Kemudian paradigma baru adalah kegiatan pembelajaran yang penguatan kompetensi dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kita mau kupas selama 2 hari, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud pendidikan yang memperhatikan kebutuhan siswa? Bagiannya Bu Laila nanti ya. Ada gaya belajar, ada pembelajaran berdiferensiasi. Bu Laila akan mengupas tuntas Bapak Ibu itu. Apa sih tentang penguatan kompetensi? Itu juga nanti saya dan Bu Laila akan sharing. Yang di sana kita akan melakukan namanya analisis capaian pembelajaran dan membuat tujuan pembelajaran. Di situ ada kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian apa sih pengembangan profil pelajar Pancasila? Nanti akan ada materi namanya pembelajaran project penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin besok ya Bu ya, yang project ya. Project Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang akan kita kupas Bapak Ibu selama 2 hari ini. Kegiatan kita nanti banyak ada LK ya, nanti akan dibagi LK-nya langsung kerja begitu supaya kita tidak banyak teori lah ya, kita langsung sedikit langsung kerja. Bukan ya, itu namanya merdeka mengajar ya. Kalau LK lembar kerja miliknya siswa dong, kalau miliknya guru langsung kerja ya. Ini istilah baru ya. Nah, oleh karena itu kita hakikatnya sharing Bapak Ibu. Lembaga kami, saya 350 SD Pamona, Bu Laila juga, hakikatnya itu ya biasa-biasa saja. Artinya memang ada yang menurut kami luar biasa ya, ternyata IKM ini gitu ya. Bagus ya ternyata IKM ini, walaupun ada beberapa bagian yang kami juga bosan Bapak Ibu ya, kami juga bingung, kami juga salbut ya. Aduh gimana ini gimana Pak, itu gimana Pak, apalagi gurunya nggak bisa IT Bapak Ibu, laptop nggak bisa, tambah gini ya, wah ya tambah pusing lah pokoknya. Ini kurikulum paradigma, kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru, tapi guru nggak bisa laptop, punya penyakit TBC, tidak bisa komputer lah ya. Aduh, ini dia ya. Oleh karena itu prasyarat guru di pembelajaran paradigma baru ini harus bisa komputer dulu. Kalau prasyarat kompetensi awal ini tidak dikuasai dulu, untuk selanjutnya ada hambatan, pasti Bapak Ibu, pasti ada hambatan. Besok Bu Laila akan menyampaikan tentang PMM, Platform Merdeka Mengajar. Wah, itu besok Bapak Ibu semuanya sudah punya akun ID belajar, sudah punya, sudah aktif. Nah, yakin atau pastikan akun belajar ID-nya sudah aktif semuanya. Kalau nggak aktif, sia-sia besok ngaji materi itu. Mulailah ya, pastikan sudah aktif baik dari HP maupun dari laptop. Kalau dari laptop lebih lancar Bapak Ibu, mengoperasikannya itu enak. Kalau dari HP, layarnya juga kecil, kita lihatnya juga terbatas lah ya. Nah, pastikan ID belajarnya juga sudah dikuasai. Karena di dalam kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah nanti perlahan-lahan akan diterapkan. Apalagi
ujian nasional sudah dihapus, diganti asesmen nasional. Itu semuanya juga berbasis IT. Yang nasional dihapus sudah dengan asesmen nasional. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum mulailah tentang pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka, tentang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan anak, barangkali sekilas tentang apa yang saya sampaikan ini ada yang mau kita tanya jawab, elaborasi konsep lah ya, barangkali ada? Tidak ada Bapak Ibu? Oke, tidak ada, mulailah. Tepuk tangan untuk kita semuanya.